Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Anggraini dengan NPM 2113023069. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang SKK dan TKK dalam gerakan Pramuka. SKK adalah kepanjangan dari syarat kecakapan khusus dan TKK adalah kepanjangan dari tanda kecakapan khusus. Keduanya saling berkaitan. SKK merupakan syarat untuk mendapatkan TKK, sedangkan TKK adalah tanda yang didapatkan ketika sudah menyelesaikan SKK. Dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 9 Ayat 3 disebutkan bahwa metode pendidikan kepramukaan terdiri atas tanda kecakapan. Tanda kecakapan dalam Gerakan Pramuka meliputi tanda kecakapan umum atau SKU serta syarat tanda kecakapan khusus atau SKK. SKU atau syarat kecakapan umum meliputi berbagai bidang dan pramuka harus mencapainya pada waktunya, sedangkan SKK hanya meliputi satu bidang saja. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, kepandaian, kemampuan sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, serta kemampuan rohani serta jasmani. Syarat untuk mendapatkan TKK adalah harus menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pendega. TKK bersifat opsional, yang artinya seorang pramuka bebas memilih TKK atau SKK yang mereka isi sesuai dengan keterampilan serta kemampuan mereka atau minat mereka. Ketentuan tentang kecakapan khusus diatur oleh Gerakan Pramuka dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 134-KN-76 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Kecakapan khusus hanya berlaku untuk anggota muda Gerakan Pramuka, yaitu yang biasa disebut dengan peserta didik. Peserta didik meliputi Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pendega. Tanda kecakapan khusus tidak berlaku untuk pramuka dewasa seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkatannya dan bentuknya adalah sebagai berikut. 1. Untuk pramuka siaga, SKK pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat saja. TKK pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik dan tidak memiliki bingkai. 2. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang memiliki 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah 1. Purwa, berbentuk lingkaran dengan bingkai warna merah. 2. Madya, berbentuk persegi dengan bingkai warna merah. 3. Utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai warna merah. 3. Untuk Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, SKK dan TKK Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega adalah sama, terdiri atas 3 bentuk dan tingkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Purwa, berbentuk lingkaran dengan bingkai warna kuning. 2. Madya, berbentuk persegi dengan bingkai warna kuning. 3. Utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai warna kuning. Penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan menjadi 5 bidang. Masing-masing bidang diberi warna dasar atau background yang berbeda yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah 1. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. TKK bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh TKK dalam bidang ini adalah 1. SKK Sholat, 2. SKK Penabung, 3. SKK Khotib, 4. SKK Muazin,
5. SKK Kori. 2. Bidang patriotisme dan seni budaya. Pada bidang ini, TKK memiliki warna dasar merah. Contoh SKK dan TKK-nya adalah 1. SKK pengatur ruangan khusus untuk pramuka siaga. 2. SKK pengatur rumah. 3. SKK pengatur meja makan. 4. SKK pemimpin menyanyi. 5. SKK menyanyi. 6. SKK pelukis. 7. SKK juru gambar. Dan 8. SKK pengarang. Bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh SKK dan TKK bidang ini adalah 1. SKK gerak jalan. 2. SKK pengamat. 3. SKK perenang. 4. SKK penyelidik. 5. SKK juru layar. 6. SKK juru selam. 7. SKK pendayung. 8. SKK ski air. 4. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Contoh SKK dan TKK bidang ini adalah 1. SKK juru kebun. 2. SKK juru potrait. 3. SKK berkemah. 4. SKK peternak ayam. 5. SKK pengumpul perangko. 6. SKK juru semboyan. 7. SKK menjahit. 8. SKK pengendara motor. 9. SKK juru masak. 10. SKK pencinta dirgantara. 11. SKK pengawal pesawat terbang. 12. SKK juru peta. 13. SKK navigasi laut. 14. SKK komunikasi. 15. SKK penenun. 16. SKK perahu motor. 5. Bidang sosial. Peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Pada TKK ini memiliki warna dasar biru. Contoh SKK TKK pada bidang ini adalah 1. SKK pemadam kebakaran. 2. SKK pengaman lalu lintas. 3. SKK pengaman kampung atau desa. 4. SKK penunjuk jalan. 5. SKK juru bahasa. 6. SKK penerima tamu. 7. SKK korespondensi. 8. SKK PPPK. 9. SKK pembantu ibu khusus pramuka siaga. 10. SKK perawatan anak. Ketentuan dan cara pemasangan TKK. TKK dipasang di lengan baju sebelah kanan, di bawah tanda kuartir maksimal 5 buah. Jika memiliki TKK lebih dari 5 buah, dapat dipasang di tetampan. Tetampan dapat dikenakan sebagai selempang di baju. Beberapa ketentuan lainnya mengenai SKK dan TKK. 1. Hanya TKK yang ditetapkan oleh Kuarnas yang boleh dipakai. 2. Yang berhak memberikan TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. 3. Seorang pramuka hanya diperbolehkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan 1. Menyelesaikan SKK. 2. Mencapai SKU siaga bantu bagi pramuka siaga, SKU rakit bagi pramuka penggalang, SKU bantara bagi pramuka penegak, dan dilantik sebagai pandega bagi pramuka pandega. 4. Seorang pramuka tidak boleh memakai TKK yang digunakan peserta didik di bawahnya. Contoh, penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang, kecuali pramuka pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. 5. TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh lagi dikenakan jika sudah mendapatkan TKK yang tingkatannya lebih tinggi. Contoh, ketika mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK tingkat menabung purwa harus dilepas. 6. TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.